Malam ini teman-teman, Tuhan menaruh firman di hati saya untuk saya berbicara dengan judul Merdeka dalam Pilihanmu Menentukan Masa Depanmu. Merdeka dalam pilihanmu menentukan masa depanmu. Kita akan baca dari Lukas 10, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Sekali lagi kalau ada yang bisa typing ya makasih saudara Ninsi sudah typing judulnya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Makasih saudara Ninsi. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Iya, baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka dalam Pilihanmu Menentukan Masa Depanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan tentang kehidupan kekristenan, kita akan menyadari bahwa kadang-kadang kita melihat, bahkan mungkin kita mengalami, kita sudah menjadi orang Kristen, ya cukup lama mungkin mengikuti Tuhan, tapi kita tidak puas dengan kehidupan ini. Kita tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah tentang Maria dan Marta ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai orang Kristen, bahwa untuk mengikuti Tuhan dan benar-benar mengalami janji Tuhan, sebenarnya ada satu hal yang sangat sederhana, yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Dan keintiman ini pilihan, Bapak Ibu saudara. Iya, keintiman ini adalah pilihan yang Tuhan taruh di depan kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk kita intim dengan Tuhan, tetapi apa yang kita putuskan. Nah, banyak orang salah mengerti, ya, salah mengerti tentang mengikuti Tuhan. Bahkan termasuk pendeta pun, ya, termasuk pendeta. Kenapa, saudara-saudara? Karena orang selalu berpikir kalau pelayanan itu sudah pasti Tuhan. Saudara, pelayanan itu belum tentu Tuhan. Kalau skala prioritasnya itu Tuhan, ya, Tuhan dulu, ya, baru pelayanan, ya. Ada yang coba untuk melihat Tuhan dulu, rumah tangga baru pelayanan, ya. Karena memang kadang-kadang orang salah mengerti. Orang pikir kalau dia sudah melayani Tuhan, artinya dia sudah intim dengan Tuhan. Belum tentu. Saya mau katakan ada banyak orang Kristen, termasuk banyak pendeta juga, mereka melayani Tuhan tetapi mereka tidak intim dengan Tuhan. Perhatikan, Yesus menceritakan ini, suatu kejadian nyata. Alkitab menceritakan, maksud saya. Dan ini menunjukkan, ini gambaran dari orang Kristen. Mereka sibuk seperti Marta, ya, mereka sibuk untuk melayani Tuhan, mereka sibuk untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi mereka tidak intim dengan Tuhan, sehingga sekalipun mereka melayani Tuhan, mereka tidak bahagia, mereka tidak melihat jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa mereka, mereka tidak melihat hal-hal yang luar biasa. Padahal kalau kita memperhatikan dari kisah ini sesuatu yang penting sekali. Alkitab juga, saudara-saudara, menunjukkan bahwa keintiman itu sesuatu yang penting sekali. Saya pernah baca satu buku lama berjudul Gerakan Pentakosta Mengalami Krisis. Dalam buku itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, diceritakan dalam sejarah Alkitab para patriark, yaitu mulai dari Abraham,
kemudian Ishak, kemudian Yakub. Saudara akan melihat di situ bahwa Abraham adalah seorang pembangun mezbah. Dia membangun mezbah sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersumpah untuk memberkati dia. Ishak membangun mezbah dan dia juga diberkati oleh Tuhan 100 kali lipat. Kemudian Yakub juga membangun mezbah dan mereka diberkati. Tapi setelah generasi 3 patriark ini, kita bisa melihat bahwa orang percaya tidak lagi secara khusus membangun mezbah, sehingga sepertinya sejarahnya berhenti, saudara-saudara. Tetapi ini menjadi gambaran bahwa betapa pentingnya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Saya bersyukur dengan media ini kita membangun keintiman. Berulang-ulang saya katakan di tempat ini, di live saya, bahwa Tuhan menyediakan media ini sehingga kita bisa bersekutu setiap malam. Bahkan ada beberapa saudara yang pagi, siang dan malam. Ini luar biasa. Kenapa? Ini sangat menolong kita untuk kita intim dengan Tuhan, menolong kita untuk kita dekat dengan Tuhan, menolong kita untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya pernah menyatakan satu ungkapan yang diungkapkan oleh John Wesley. John Wesley mengatakan begini, kalau engkau mengejar dunia, maka engkau akan kehilangan surga dan dunia. Tetapi apabila engkau mengejar surga, maka engkau akan mendapatkan surga dan juga dunia adalah tambahannya. Karena itu Yesus katakan, ya, semua yang kita perlukan itu hanya tambahan. Nah, betapa pentingnya kita intim dengan Tuhan, tidak sekedar menjadi orang Kristen, tidak sekedar mengikuti Tuhan. Saya sendiri tadi kaget karena saudara Yuli Desma tadi bergabung. Dia di Padang, dia baru mengikuti Tuhan pun lewat media, baru 2 bulan, baru baca Alkitab lewat handphone saja, saudara-saudara. Dan dia merequest lagu Jangan Tukar Yesus. Saya melihat luar biasa, ya. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupannya sehingga dia mengambil keputusan ikut Tuhan. Karena mungkin dia lihat juga ada banyak orang yang menukar Yesus. Ya, shalom Pak Pastor Setia. Ya, karena itu mari saudara-saudara kita belajar untuk intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, karena apa? Kalaupun kita melayani Tuhan, tapi kalau kita tidak intim, kita tidak akan melihat penggenapan janji Tuhan atas kehidupan kita. Nah, ada 3 hal malam ini yang saya ingin kita belajar. Yang pertama, merdeka dalam pilihanmu menentukan masa depanmu. Karena itu pilihlah hanya satu yang perlu. Perhatikan di sini, waktu Marta gelisah atau semacam mengingatkan Yesus untuk menegur Maria, Yesus membuat pernyataan. Iya Pastor, enggak apa-apa Pastor. Iya, luar biasa, Tuhan berkati. Ya, Yesus menegur Marta karena Marta menyibukkan dirinya, ya. Bahkan Yesus mengatakan, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan semua, ya. Artinya Yesus sedang mau mengatakan bahwa kita boleh sibuk, tetapi ada satu yang penting dalam pengiringan kita dengan Tuhan, yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Nah, hal yang pertama yang tadi saya sudah katakan, merdeka dalam pilihanmu menentukan masa depanmu. Karena itu pilihlah hanya satu yang perlu. Ya, saya baca lagi ayat ini, Lukas 10 ayat 42. Kalimat yang pertama, Yesus berkata kepada Marta, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, hanya satu saja yang perlu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya coba untuk melihat kata Yunani untuk perlu, yaitu berasal dari kata Yunani kriah. Kriah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan saja mempunyai arti perlu, kriah ini juga mempunyai arti dibutuhkan. Apa yang paling dibutuhkan oleh manusia? Saya percaya yang paling dibutuhkan oleh manusia, oleh kita, oleh orang percaya adalah Tuhan itu sendiri. Karena saya percaya hanya Tuhan yang dapat menolong saya dan saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan, keperluan terbesar kita, maka saya percaya hidup kita sebagai orang Kristen akan menjadi hidup yang berbeda. Pengiringan kita dengan Tuhan akan jadi pengiringan yang berbeda. Kenapa? Karena yang kita perlukan
adalah Tuhan. Saya ingat satu kisah yang saya pernah baca. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan yang naik masuk di lift di satu gedung besar dan ada lift. Dan waktu dia sedang ada dalam lift, ada seseorang yang masuk ke lift itu. Dan waktu orang itu masuk, saudara, di dalam roh dari pendeta ini, Tuhan berbicara bahwa orang ini perlu Tuhan. Ya, dan kemudian pendeta itu diberi hikmat oleh Tuhan yang dia mengungkapkan kata-kata yang pada akhirnya orang ini terima Yesus di dalam lift. Dia berkata begini, Pak, saya mau katakan kepada Bapak, ada satu ruang kosong dalam diri manusia, semua manusia. Ada satu ruang kosong dalam semua manusia yang tidak bisa diisi dengan apapun selain Tuhan. Orang bisa kaya, orang bisa sukses, orang bisa menjadi pejabat besar, bisa menjadi presiden, bisa menjadi apapun. Tetapi kalau tanpa Tuhan, ada satu ruangan kosong, ruang kosong dalam diri manusia yang akan membuat dia gelisah, dia menjadi tidak pasti dalam hidup ini. Karena itu saya dan saudara harus tahu bahwa hanya satu yang perlu, yaitu Tuhan. Karena kalau kita memiliki Tuhan, saya pernah mengungkapkan kata-kata ini juga. Kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segala sesuatu. Ya, kalau saya dan saudara benar-benar memiliki Tuhan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam kegiatan kesibukanmu, saya mau katakan, engkau sedang memiliki segala sesuatu. Itu sebabnya kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah kebutuhan kita. Bukankah manusia jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, jauh dari hadirat Tuhan? Dan itu menjadi kebutuhan. Kata kriya dalam bahasa Yunani juga mempunyai arti tugas. Waktu saya melihat kata ini, Tuhan ingatkan saya, saudara-saudara, kita punya tugas sebenarnya itu cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh kerja. Saya baru melakukan seminar tentang diberkati untuk menjadi berkat, dan saya melihat firman Tuhan dengan jelas, orang yang tidak kerja tidak boleh makan, firman Tuhan katakan. Artinya kerja baik, tapi kebutuhan terbesar kita, atau apa yang seringkali kita sebut sebagai kebutuhan primer kita, adalah Tuhan. Ya, dunia mengatakan bahwa kebutuhan primer kita adalah rumah, makanan dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen harus sadar bahwa kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Karena itu waktu kita bangun pagi, yang kita harus ingat adalah Tuhan. Waktu kita membuka mata, yang kita ingat adalah Tuhan. Saya seringkali waktu kaget bangun, saya selalu berkata, Tuhan, Bapa, saya perlu Engkau. Yesus, saya perlu Engkau. Roh Kudus, saya perlu Engkau. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Ya, nah itu sebabnya betapa pentingnya kita mencari Tuhan. Ya, saya sudah pernah mengatakan di sini bahwa kita sibuk mencari berkat dan kita lupa mencari si pemberi berkat. Akhirnya kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan kesuksesan, kita mendapatkan keberhasilan, tapi justru itu menghancurkan kita. Karena kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan. Kebutuhan terbesar saya dan saudara adalah Tuhan. Karena itu mari kita mengambil komitmen. Waktu kita bangun pagi, kita mungkin mengambil HP, dunia modern seperti ini, kita mengambil handphone kita, tapi mari kita, yang kita sadar adalah kita butuh Tuhan. Yang kita cari adalah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, merdeka dalam pilihanmu menentukan masa depanmu. Karena itu pilihlah bagian yang terbaik. Di dalam bagian firman Tuhan ini Yesus berkata, Lukas 10 ayat 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi bukan hanya kita perlu Tuhan,
Tapi Tuhan adalah bagian terbaik. Bukan saja kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita, ya bukan saja kebutuhan terbesar kita, bukan saja tugas kita untuk cari Tuhan, tapi kita harus tahu bahwa bagian terbaik dalam hidup ini adalah Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan menjadi segalanya bagi saya dan saudara. Di dalam kata Yunani ya untuk terbaik, ya kata Yunani untuk terbaik itu berasal dari kata agathos. Ya, agathos itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan saja bagian terbaik. Agathos itu juga adalah bagian yang murni. Ya, yang murni, yang bisa menolong kita dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa dunia bisa menipu kita. Orang berpikir bahwa kekayaan bisa membuat dia bahagia. Faktanya orang kaya belum tentu bahagia. Saya sudah pernah bilang di sini ya, Ibu Debbie Basir berkata dia ketemu dengan banyak orang kaya di dunia ini, tapi mereka tidak bahagia, mereka stres. Ada banyak orang berhasil. Kita pikir ya kalau kita punya rumah tangga, punya istri cantik kita bahagia. Belum tentu, saudara-saudara. Ya, belum tentu. Ya, kita harus mencari yang murni, yang tulus mengasihi kita. Nah, kalau yang tulus mengasihi kita hanya Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang tulus mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya, ya. Kata agathos juga Bapak Ibu Saudara mempunyai arti kebaikanmu, ya. Kita harus memilih bagian yang adalah kebaikan Tuhan sendiri yang dapat menolong kita, yang dapat campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus berusaha untuk memilih ya yang terbaik dari Tuhan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, rumah tangga kita, ya. Sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kata agathos juga mempunyai arti yang mulia, ya. Ini luar biasa. Jadi saya dan saudara sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa bagian terbaik yang kita harus pilih adalah Tuhan itu sendiri, karena dia adalah bagian terbaik, karena dia adalah yang mulia dalam kehidupan kita, ya. Saya waktu merenungkan kebenaran ini, saya tidak tahu orang lain, tapi kalau saya beli martabak, saudara, saya suka yang pinggirnya karena agak kriuk-kriuk. Ya, itu biasanya pilihan kita. Kita boleh memilih dalam hidup ini, kita memilih ya apa yang kita bisa, yang menjadi bagian terbaik kita. Dan saya percaya kalau kita sebagai orang Kristen, ya, waktu kita memilih bagian terbaik adalah bersekutu dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berbeda. Kenapa? Karena kita telah memilih bagian yang terbaik yang akan mengubah kita. Saya mau katakan kepada saudara, saya sudah menjalani doa setiap pagi dengan keluarga 1 jam. Itu sudah dari tahun 2000. Ya kalau mau dikatakan sudah 4 tahun, ya, 4 tahun lebih, ya. Dan saya menyadari ini adalah bagian terbaik. Saya berkata kepada diri saya tidak akan menggantikan mencari Tuhan daripada yang lain, ya. Tadi kami baru turun dari kapal, sedikit masuk angin, ya, badan tidak enak. Tapi saya bilang istri, mari kita menyembah Tuhan, kita cari Tuhan 1 jam. Karena itu bagian terbaik kita. Bagian terbaik kita adalah cari Tuhan, ya. Saya bahkan berkata kepada diri saya sendiri, saya tidak akan menukar dengan apapun selain mencari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan berkata, ini adalah bagian terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu mari ambil komitmen untuk saudara mencari Tuhan. Sibuk boleh, tapi saudara harus cari Tuhan. Saya di kapal, sekalipun saya naik kapal, saya memutar pujian penyembahan 1 jam. Saya tidak nyanyi karena di kapal ada banyak orang yang beragama lain, tapi saya mendengarkan pujian penyembahan dan saya menyembah dalam hati saya. Saya tahu bahwa bagian terbaik
itu adalah cari Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, ya, itu hanya tambahan, ya. Bahkan di dalam, saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan dari Belanda, dia bilang di dalam terjemahan Belanda, bahasa Belanda, kata ditambahkan kepadamu itu bukan bicara ditambahkan saja, itu berbicara tentang dihamburkan kepadamu. Dan kalau kita lihat konteks dari ayat Matius 6 ayat 33 adalah kebutuhan manusia, makan, minum, pakaian. Yesus sedang berbicara kebutuhan kita, dan waktu Yesus bicara tentang itu, Yesus mengatakan satu kebenaran yang luar biasa. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan dihamburkan kepada kita. Berkat, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sukacita akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu mari kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya juga pernah mengatakan di live saya bahwa orang yang berlutut di kaki Tuhan akan mampu berdiri untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita belajar untuk duduk di kaki Tuhan, maka saya dan saudara akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan, betapa herannya Tuhan. Tidak peduli usia kita. Saya sudah pernah mengatakan di sini, mertua saya 76 tahun. Mereka masih jadi gembala, mereka masih dipakai Tuhan, mereka masih dihormati. Tapi yang saya kagum adalah mereka setiap jam 4 pagi, sudah 76 tahun, masih bangun pagi berdoa kepada Tuhan dengan jemaat, menyembah Tuhan. Saudara, mereka menyanyi menyembah Tuhan jam 4 pagi. Saya bilang minta ampun, saya yang masih 50 lebih saja, saya jarang bisa bangun jam 4. Tapi itu membuat mereka kuat, membuat mereka penuh dengan sukacita. Masalah masih ada, tapi Tuhan pakai mereka luar biasa di masa tua mereka. Bahkan mereka menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena ini bagian terbaik. Ini bagian terbaik yang kita harus sadar sebagai orang Kristen. Cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka saya dan saudara akan melihat Tuhan itu luar biasa, Tuhan dahsyat. Yang terakhir, merdeka dalam pilihanmu, menentukan masa depanmu. Karena itu pilihlah yang tidak bisa diambil daripadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata diambil dalam kata Yunani yang dipakai adalah aphahereho. Apa aphahereho ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ini adalah satu kata yang bagi saya luar biasa, karena ini bicara tentang bukan saja diambil, tapi aphahereho ini juga Bapak Ibu adalah tidak bisa putus dari engkau. Ya, Yesus berkata di dalam ayat ini bahwa kalau kita duduk di kaki Tuhan itu tidak akan diambil daripadamu. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang, saudara-saudara, persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu tidak bisa direbut oleh iblis, ya. Kekayaan bisa diambil oleh iblis, ya. Kesehatan bisa diambil oleh iblis. Ingat Ayub, ya. Anak-anak bisa diambil oleh iblis, ya. Ya. Ada siapa? Debbie Basir bilang, suami pun, ya, itu juga bisa diambil karena itu barang titipan. Jadi kalau tidak diambil Tuhan, diambil pelakor. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa semua yang kita mungkin anggap penting dalam hidup ini, suami, istri, anak-anak, harta benda, pekerjaan, saya mau katakan itu bisa diambil. Yang tidak bisa diambil adalah persekutuan dengan Tuhan.
Yang tidak bisa diambil oleh iblis adalah persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi engkau akan kuat. Suami bisa berubah, istri bisa berubah, anak-anak bisa tidak menyayangi engkau, tapi engkau tetap kuat karena engkau tahu Tuhan yang pelihara engkau. Karena itu mari kita mengambil keputusan untuk intim dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan tidak akan bisa diambil daripadamu, daripada saya dan saudara. Keintiman dengan Tuhan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu mari kita belajar untuk saya dan saudara dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bahkan kata afahireho ini juga mempunyai arti tidak ada yang bisa menghapuskan daripadamu. Tidak ada yang bisa menghapuskan dari saya dan saudara. Iblis tidak berkuasa. Kata afahireho ini juga mempunyai arti mengurangkan. Iblis tidak bisa mengurangkan hadirat Tuhan dari hidup kita. Kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang terus kuat, berbahagia. Bahkan kata afahireho ini juga mempunyai arti memecat aku. Jadi saya dan saudara tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Bukankah Paulus berkata itu? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan, penganiayaan apapun tidak bisa, kemiskinan, kekurangan tidak bisa. Tapi saya mau katakan itu hanya terjadi buat orang yang intim dengan Tuhan. Kenapa ada banyak orang Kristen yang pada akhirnya menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan? Ya tadi lagunya, jangan tukar Yesus dengan harta, jangan tukar Yesus dengan apapun, jangan tukar Yesus dengan jabatan. Ada banyak orang yang tukar Yesus dengan jabatan. Ya ada banyak orang yang tukar Yesus dengan harta. Tapi saya mau katakan Tuhan mau supaya kita mengambil keputusan untuk mencari Dia. Karena ini tidak bisa diambil dari saya dan saudara. Tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mencintai Dia. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bukan saja tidak bisa diambil di dunia ini, tapi kenapa ini penting saudara? Kenapa hadirat Tuhan, duduk di kaki Tuhan itu tidak bisa diambil saudara? Karena waktu kita ke surga, yang menentukan kita di posisi mana adalah soal keintiman kita dengan Tuhan di dunia ini. Jadi waktu kita ada di surga, seperti saya pernah bilang juga di sini, menurut Peter Wagner, seorang teolog dan pengkhotbah yang dipakai Tuhan luar biasa, penulis banyak buku, dia berkata di hadapan Tuhan itu juga ada lapisan. Lapisan yang pertama adalah mereka yang intim dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Lapisan kedua bisa saja orang-orang yang melayani tapi tidak intim. Lapisan ketiga mereka yang hanya percaya Yesus dan masuk surga. Tapi kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, mau intim dengan Tuhan, mau supaya di surga nanti engkau dekat dengan Tuhan, hanya ada satu cara: bangun keintimanmu dengan Tuhan. Itu yang akan menentukan ya saya dan saudara. Kenapa? Karena kebanggaan dalam pelayanan ini pun terbatas. Kebanggaan dalam pengiringan kita dengan Tuhan terbatas. Tapi keintiman dengan Tuhan itu menentukan kita untuk terus ada, bahkan sampai di surga kita dekat dengan Tuhan. Saya tidak tulis di sini, tapi saya teringat saudara-saudara akan Billy Graham, seorang pengkhotbah dunia yang dipakai Tuhan luar biasa. Beliau sudah meninggal 90-an tahun. Ya, dia pernah berkhotbah di Singapura dan disiarkan di seluruh dunia. Kalau tidak salah ada sekitar 100 lebih negara yang menyiarkan secara langsung ya khotbah KKR-nya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan ada penulis buku rohani yang terkenal yang berkata bahwa pengkhotbah besar setelah Rasul Paulus adalah Billy Graham.
Dia dipakai Tuhan luar biasa. Satu kali di masa tuanya, di mana dia sudah tidak lagi bisa mengadakan KKR-KKR besar, dia sedang duduk dan diwawancarai oleh seorang wartawan. Dia ditanya, kalau Bapak diizinkan untuk hidup lagi, apa permintaan terbesar Bapak? Apa permintaan terbesar Bapak Billy Graham? Dan Billy Graham berkata, kalau saya diizinkan Tuhan untuk hidup lagi, ya, saya hidup di dunia lagi, permintaan terbesar saya adalah, Tuhan, saya hanya mau hidup bersekutu dengan Engkau setiap saat. Wow, dia tidak ingin menjadi pengkhotbah besar. Seringkali kita pendeta ingin, saya juga ingin seperti itu. Tapi mari kita sadar, bagian yang terbaik adalah kita bersekutu dengan Dia dan tidak bisa diambil dari kita. Saya akan bacakan sekali lagi ayat ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya.